Apa yang akan terjadi sama Bitcoin besok adalah CC atau close candle weekly yang selalu kita tunggu-tunggu. Oke. Nah, karena kemarin CC-nya awal Senin itu bagus ya. Dan kebukti ngepam ya, minggu ini ngepam. Dan kalau besok jelek, kalian tahu konsekuensinya. Oke. Langsung aja kita lihat ya. Ya, sekali lagi di sini analisaku bisa benar bisa salah. Kalau benar aku bilang benar, kalau salah aku akuin salah karena aku bukan Tuhan, ya kan? Oke, jadi nah kita pakai yang chart telanjang. Nah inilah dia untuk time frame 1 jamnya yang udah kita analisa. Dan so far sebenarnya memang masih sideways saja untuk kurang lebih selama, kita lihat ya, ini berapa hari nih. Ini kurang lebih dari sini lah kita hitung ya. Dari sini nih, dari sini sampai ke sini tuh kurang lebih sekitar 149 hari ya. Hampir 50 hari atau hampir 2 bulan kita di range di sini ya. Nggak kemana-mana sebenarnya, cuman altcoin pada nggak gerak gitu kan. Bitcoin juga ngocoknya kayak lebih sedikit ekstrim, ngepam, ngedam gitu ya. Ya kalau kalian lihat pump damnya tuh kayak sedikit lebih sedikit ekstrim gitu ya. Nah so far kalau aku lihat market ini belum ada momentum sama sekali untuk masuk ya. Nah langsung aja kita buka ke time frame weekly ya. Nah untuk weekly ya di sini ya, dia masih yang analisa yang 2 minggu yang lalu, yang ketika di sini ya, kemudian di sini ada saat April ya, aku ingat banget itu, apakah kita akan rejection, aku bilang sesuai yang aku bilang, reject kemudian ngedam ya, kalian bisa lihat ya, reject dam kemudian di reversalin lagi. Dan sekarang kalau kita perhatikan ini diangkat gitu ya. Nah jadi kalau menurut aku, jadi benar-benar di sini tuh adalah area resistance kurang ke atas berarti. Ini berarti di sini ya, sekitar di sini adalah area resistance yang belum mampu kejebol sama sekali. Ya, sekali lagi ya, belum mampu kejebol sama sekali sejauh ini. Ya, apakah Bitcoin hanya naik untuk retest kemudian bisa melanjutkan penurunannya? Ya, apakah dia akan melanjutkan penurunan ke sini? Ya, nah sebenarnya bisa-bisa aja kalau sesuai kayak gitu. Kalau kita tarik dari weekly, ini sebenarnya dia bikin Elliott Wave juga, gitu ya. Nah kita tarik dulu ya untuk momentum ininya, momentum impulse wave-nya. Ya kita bilang lah di sini untuk wave pertama. Nah dia harus ke wave kedua. Wave kedua ya kurang lebih mungkin di sini ya. Misalnya di sini. Dan dia baru bisa melanjutkan ke wave ketiga. Wave ketiganya di mana? Bisa jadi di sini nih. Ya 38.000. Nah di sini juga bisa sih. Nah 39 misalnya. Nah ini ke wave keempat misalnya di sini di area sekitar 31.000 baru melanjutkan wave kelima. Ya wave kelima bisa aja di sini. Nah ini hanya pakai rumus Elliott Wave aja ya. Soalnya kita udah menyelesaikan satu wave. Ini satu wave itu kurang lebih sekitar 16.000 sampai 31.000. Itu kurang lebih sekitar 17.000 ya. Sorry. Sekitar 15.000 ya. Sekitar 15 ribuan. Ini lumayan jauh juga gitu ya. Nah sesuai yang aku bilang kemarin, sebenarnya targetnya untuk penurunan itu tetap masih sama di area sini, di area support yang menjadi resistance. Ya di sini sebenarnya ada liquidity tertentu yang kalau kita analisa harus pakai time frame yang lebih kecil lagi, tapi ini hanya kecilnya shortnya aja. Jadi aku bikin wave-nya tuh kira-kira kurang lebih di sini gitu ya. Nah, jadi kalian lihat kalau itu area sekitar 25.000 sampai dengan berapa? 23.000. Oke, 25.000 sampai 23.000 itu possible ke situ lagi. Ya, baru melanjutkan kenaikan. Nah, ininya yang kita lihat, apakah di titik wave pertama ini sudah mengalami rejection atau enggak? Ya, itu jawabannya akan kita dapatkan di bulan depan. Harusnya di Mei nanti dia konfirmasi. Atau mungkin minimal besok weekly-nya udah menunjukkan tanda-tanda gejolak-gejolak yang tidak baik. Ya, kalian bisa lihat di sini untuk weekly ini benar-benar indikatornya over banget. Ya udah dead cross, udah double, dan RSI-nya juga membentuk hidden bearish divergence ya. Nah kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Nah jadi ini kurang lebih kayak gini. Kira-kira gitu aja ya analisa aku. Jadi kita lihat aja CC-nya besok. Kalau CC besok kita lihat ini bisa jadi merah gitu ya. Kalau misalnya besok diangkat berarti kita akan nge-retest lagi ke area merah atau area liquidity-nya ini gitu. Ya kalau misalnya besok hijau ya, kita akan retest lagi mungkin ke 31 atau 32-an ya, mungkin max-nya 32 mungkin ya. Nah, bisa jadi wave-nya tuh belum habis gitu ya.
Artinya kita bisa dibikin naik lagi baru dilanjutkan penurunan gitu. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.